Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta penyajian laporan keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Devia Safa Salsabila NPM 20101104142, Dwi Nur Rahmawati NPM 20110104040, Maulana Iqbal Pradana NPM 20110104091, dan Yusuf Thorik Robani NPM 20110104007. Yang pertama adalah definisi dan fungsi bank syariah dan bank konvensional. Definisi bank syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gahar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Fungsi perbankan syariah. 1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak dengan pemberi wakaf. 4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi bank konvensional. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Fungsi bank konvensional. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Untuk yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri bank syariah dan bank konvensional. Ciri-ciri bank syariah. Secara umum, ciri-ciri bank syariah yaitu meliputi 1. Bebas bunga dan riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian yang kedua, bank syariah bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif. Kegiatan spekulatif yaitu kegiatan yang hanya mengandalkan spekulasi dan tidak menunjukkan hasil pasti. Contohnya yaitu perjudian atau maisir. Kemudian yang ketiga, tidak ada hal-hal yang tidak jelas dan meragukan. Kemudian, ciri yang keempat yaitu bebas dari hal-hal yang rusak, ilegal, atau tidak valid. Kemudian yang kelima, hanya mendanai kegiatan bisnis yang legal. Jadi pada prinsipnya bank syariah akan memberikan pinjaman kepada bisnis atau badan usaha yang bersifat legal dan memiliki izin-izin tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perbankan syariah. Fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah sendiri yaitu meliputi 1. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kemudian yang kedua, bank syariah dapat melakukan fungsi sosial berupa lembaga Baitul Mal, yaitu penerimaan dan penyaluran dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kepada organisasi pengelola zakat.
Kemudian yang ketiga, bank syariah dapat mengumpulkan dana sosial dari wakaf tunai dan mengarahkannya ke pengelola wakaf atau yang disebut dengan nadhir sesuai keinginan pajak wakaf atau yang disebut dengan wakif. Prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah yaitu meliputi 1. Pembagian untung dan rugi. Pembagian untung dan rugi merupakan salah satu hakikat terbaik keuangan Islam di mana mitra akan berbagi untung dan rugi sesuai dengan peran yang mereka jalankan dalam sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, resiko bersama. Dalam transaksi ekonomi, pembagian resiko dipromosikan oleh perbankan Islam atau perbankan syariah. Ketika dua pihak atau lebih akan berbagi resiko mengikuti hakikat perbankan syariah, maka beban resiko akan dibagi dan dikurangi di pihak-pihak tersebut, sehingga akan meningkatkan aktivitas perekonomian negara. Kemudian yang ketiga adalah riba. Riba bisa dianggap sebagai larangan bunga. Kekayaan akan mendapatkan keuntungan tanpa resiko atau usaha. Terlepas dari hasil ekonomi, orang yang mendapat pinjaman harus mengembalikan uang dan riba kepada pemberi pinjaman. Dalam hakikat perbankan Islam, mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi orang lain merupakan suatu tindakan yang dinilai kurang etis dan tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat yaitu ghorar, yaitu merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Menurut hakikat keuangan Islam, umat Islam sendiri tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam transaksi yang bersifat ambigu dan tidak pasti. Kemudian yang kelima adalah perjudian. Perolehan kekayaan melalui cara yang tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau partisipasi dalam perjudian itu dilarang. Ini akan melindungi umat Islam dari produk asuransi konvensional karena termasuk ke dalam jenis perjudian. Kemudian yang keenam adalah tidak ada investasi dalam industri terlarang. Industri yang berbahaya bagi masyarakat atau memiliki ancaman terhadap tanggung jawab sosial dilarang dalam budaya Islam, yaitu termasuk pornografi, prostitusi, alkohol, dan narkoba. Umat Islam tidak dapat berpartisipasi dalam reksadana yang akan membantu industri-industri tersebut berkembang. Kemudian yang ketujuh adalah zakat. Menurut hakikat perbankan Islam atau perbankan syariah, jumlah zakat yang adil dipotong dari rekening umat Islam di bulan suci Ramadan. Bank jenis ini mempromosikan tanggung jawab sosial dan mendistribusikan jumlahnya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri bank konvensional. Ciri-ciri bank konvensional yaitu meliputi 1. Pola hubungan yang tercipta dalam bank konvensional yaitu meliputi debitur dan kreditur. Kemudian yang kedua, setiap penyelesaian sengketa bank konvensional sebagian besar akan diselesaikan di pengadilan. Kemudian ciri yang ketiga, bank konvensional murni hanya berorientasi pada keuntungan yang bersifat duniawi, sehingga orientasi investasi pun mencakup segala bidang. Kemudian ciri yang keempat, yaitu dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Kemudian yang kelima, likuiditas bank konvensional dari pasar uang bebas didapatkan dari emiten mana saja. 3. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 1. Fungsi dan kegiatan bank. Dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah, selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan penyedia layanan keuangan. 2. Prinsip dasar. Menyangkut nilai, bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Pandangan terhadap uang. Bank konvensional melihat uang sebagai komoditas. Dalam bank syariah, uang tidak dapat diperjualbelikan.
namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Pertumbuhan dana yang disimpan nasabah di kedua jenis bank tersebut. Bank konvensional, uang akan bertumbuh dari bunga oleh pihak bank, sementara bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. 3. Sumber likuiditas jangka pendek. Kedua jenis bank ini sama-sama memperoleh likuiditasnya dari dua sumber, yakni pasar uang dan bank sentral. Di Indonesia, yang dimaksud dengan bank sentral adalah Bank Indonesia. Hal yang membedakan antara likuiditas bank konvensional dengan bank syariah terletak di pasar uang. Likuiditas bank konvensional dari pasar uang bebas didapatkan dari emiten mana saja. Sementara itu, bank syariah hanya mengambil sumber dari pasar uang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. 4. Resiko usaha. Mengenai resiko usaha, bank syariah menerapkan poin semua hal yang terjadi ditanggung secara bersama-sama, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Sementara itu, pada bank konvensional biasa, kegiatan bank tidak berurusan dengan resiko yang mungkin dihadapi nasabahnya. Pihak nasabah juga tidak perlu memikirkan resiko yang mungkin terjadi kepada bank, tempatnya melakukan transaksi keuangan ataupun menyimpan dana. 5. Struktur pengawas. Agar tidak melenceng dari tujuan dan fungsinya, setiap bank memiliki dewan pengawas yang tersusun dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Di bank konvensional, struktur pengawas dijabat oleh dewan komisaris. Namun di bank syariah, Anda akan menemui struktur pengawas yang lebih kompleks, mulai dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, hingga dewan syariah nasional. Materi selanjutnya adalah laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat per 31 Desember. Bank Syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, mencangkup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut. Selanjutnya adalah laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan posisi atau selisih antara seluruh penghasilan perusahaan dalam periode tertentu yang dikurangi dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Adapun komponen-komponen laporan laba rugi Bank Syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, Bank Syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencangkup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut. Selanjutnya adalah laporan arus kas, merupakan bentuk rinci dari setiap pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan dan pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan. Bank Syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK terkait sebagai berikut. Kemudian, laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan. Bank Syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu ke PSAK terkait sebagai berikut. Selanjutnya, laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan ini memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Laporan perubahan dana investasi terikat ini dibuat oleh lembaga keuangan syariah sebagai laporan dalam menjalankan amanah dan menjalankan pengelolaan dana. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Dalam laporan ini juga dapat disajikan sumber-sumber pendapatan utama bank syariah, sehingga dapat diketahui pula arus kas pendapatan utama bank syariah. Laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat. Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat untuk diserahkan kepada penerima zakat. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Laporan ini meliputi sumber dana zakat dan penyaluran dana selama suatu jangka waktu, saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. PT Bank Syariah X. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Periode yang berakhir pada 31 Desember 2000X1. Sumber dana kebajikan. Infak zakat dari dalam bank syariah, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, jumlah sumber dana kebajikan. Penggunaan dana kebajikan. Dana kebajikan produktif. Sumbangan. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Jumlah penggunaan dana kebajikan. Kenaikan atau penurunan dana kebajikan. Saldo awal dana kebajikan. Saldo akhir dana kebajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan hari ini dapat bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.